distributor, ada komisaris, ada Pak Tony Bu Asri juga bahkan. Nah, nanti Bapak Ibu stay tune di Zoom setiap hari pukul 14 WIB. Nah, akan ada materi-materi yang beragam yang nanti akan disampaikan oleh pembicara-pembicara setelah ini. Nah, untuk sesi pertama ini, karena ini perdana, ya kita nggak usah panjang-panjang ya. Pendek-pendek aja, yang penting pesannya sampai, ya nggak? Jadi, kita akan bahas sesi terkait bisnis berkah mengikuti aturan, atau bisnis berkah ikut aturan. Nah, maksudnya apa nih, Pak? Nah, kan gitu. Bisnis berkah ikut aturan itu gimana maksudnya? Nah, biar diskusi kita lebih terarah, saya izin untuk share screen ya. Nah, udah kelihatan. Nah, udah kelihatan belum, Bapak Ibu? Mungkin ada perwakilan nih yang nulis di kolom chat. Ah, sudah ya. Oke. Sudah, oke. Terima kasih. Nah, bisnis berkah ikut aturan. Maksudnya apa? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu dudukkan dulu nih. Apa sebenarnya bisnis yang berkah itu? Ya enggak? Bisnis itu apa sih? Kita mulai dari bisnis. Bisnis itu ya kegiatan yang Bapak Ibu lakukan sekarang itu bisnis tuh. Ibu menjual barang, produk SR12 ke mitra, ke customer itu namanya bisnis. Enggak. Jadi kegiatan yang kita lakukan tuh sebenarnya cabangnya ada dua aja. Ada kegiatan yang namanya bisnis, ada yang namanya sosial. Nah, dua itu aja tuh. Kegiatan yang kita lakukan itu dua aja. Ada bisnis, ada sosial. Atau bahasa kerennya itu ada yang tabaru, ada yang tijaroh. Nah, ada yang tolong menolong sifatnya, ada yang bisnis. Nah, jadi apapun kegiatan kita itu dua itu aja tuh. Kalau mau lihat dari sisi itu. Nah, kalau yang bisnis itu apa? Kegiatan yang Bapak Ibu lakukan atau aktivitas yang ada hubungan keuntungan di situ. Ada profit. Profitnya dari apa? Baik dari hasil penjualan, margin, atau ya profit gitu ya. Atau dari ada kalau yang bekerja dia dapat ujroh, dapat fee, ya itu bisnis juga. Transaksi atau kegiatan bisnis juga namanya. Atau ada yang dari bagi hasil, dapat nisbah bagi hasil, itu bisnis juga. Nah, itu yang kategori bisnis. Jadi kegiatan yang ada profit di situ. Ada transaksi yang bersifatnya profit. Ada lagi yang kedua, umpamanya yang tadi tabaru atau tolong menolong atau sosial. Ya Bapak Ibu melakukan apa? Bersedekah itu sosial. Menolong orang sosial. Ibu ngeluarin wakaf sosial. Ibu ngajar tapi nggak dibayar ya itu pasti sosial. Pokoknya yang nggak ada profitnya berarti itu tabaru. Nah, jadi bisnis itu adalah kegiatan yang menghasilkan nilai tambah profit dalam bentuk angka-angka kan gitu. Ada ujrohnya, ada upahnya, ada marginnya, ada keuntungan di situ. Nah, itu yang bisnis. Nah, kemudian bisnis itu ditambahin lagi bisnis yang berkah. Nah, ternyata ada bisnis yang menghasilkan profit tapi nggak berkah berarti. Ya nggak? Pemahaman selain itu kan, ada bisnis yang berkah berarti ada bisnis yang tidak berkah. Bisnis yang berkah itu apa? Nah, bisnis berkah itu adalah selama ini berkah apa yang kita pahami mungkin. Mungkin ada yang mau bantu jawab di kolom chat juga boleh lah. Bisnis berkah ini kira-kira apa? Oke, selain dapat
untuk bisa bermanfaat, bisnis yang diridhoi, berulang kebaikannya, orang lain terbantu oleh kita. Oke, banyak manfaat, bertambah kebaikan yang bisa memberikan manfaat bagi sesama dan keluarga, menambah pahala, yang bisa menebar manfaat, yang bisa mendatangkan kebaikan, menolong. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Tidak melanggar syariat agama, banyak bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Nah, bisnis yang manfaatnya berkelanjutan. Oke. Nah, terima kasih nih untuk yang sudah menjawab. Ya, kalau di sini saya simpulkan ya, saya buat apa? Kemukakan bahwa bisnis yang berkah itu ternyata bukan bisnis yang eh, nah, bisnis yang tidak hanya berbicara profit udah pasti tadi ya, karena namanya bisnis. Tapi dia juga harus ada manfaat, nilai manfaat di situ. Manfaatnya itu apa tadi? Bisa bantu orang tua, bantu keluarga, bantu perekonomian rumah tangga. Nah, itu kan manfaat juga tuh. Ada utility, ada hasil dari, ada yang bisa digunakan dari keuntungan tadi. Nah, tapi ternyata bisnis berkah itu bukan hanya sekedar bisnis yang bermanfaat. Karena kalau bermanfaat aja itu belum tentu berkah. Nah, makanya kita tambahkan cakupannya di sini. Saya tambahkan bisnis yang berkah itu adalah bisnis yang menghasilkan maslahah. Maslahah itu apa? Yang menghasilkan kesejahteraan, yang mendapat manfaat bukan hanya diri kita, tapi juga orang lain. Nah, konsep maslahah ini kalau Bapak Ibu kita agak dalam dikit bahasnya, itu dia bersumbernya dari bisnis yang sesuai dengan makosidus syariah. Tujuan dari adanya syariat. Apa makosidus syariah itu ada 5 ya enggak? Hifzuddin, menjaga agama. Hifzul apalagi hifzul akal, menjaga akal. Hifzul nafs, menjaga jiwa. Hifzul nasab, menjaga keturunan. Hifzul mal, menjaga harta. Nah, ini pijakan dari eh, maslahah tadi. Setelah mengikuti maqasidus syariah tadi, maka muncullah maslahah. Nah, jadi bisnis yang berkah itu adalah bisnis yang menghasilkan maslahah tadi tuh. Bukan hanya sekedar bermanfaat untuk Bapak Ibu atau bermanfaat untuk orang tua, bermanfaat untuk atau bahkan berkelanjutan. Profitnya mungkin berkelanjutan. Nah, bukan sekedar itu. Tapi bisnis yang berkah itu adalah bisnis yang maslahah. Artinya apa? Yang tujuannya itu pasti untuk menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, kemudian menjaga keturunan. Nah, itulah bisnis yang berkah. Kalau ada bisnis yang ternyata merusak jiwa, berarti itu bisnis sudah pasti nggak berkah. Bisnis yang udah nggak ada kejujuran di situ, nggak ada integritas, berarti dia nggak menjaga menjaga jiwanya, menjaga akalnya. Padahal akalnya pasti menuntut dia untuk eh, ber untuk selalu jujur, jiwanya pasti menuntun dia sebenarnya untuk jujur. Nah, kalau ada bisnis yang eh, tidak transparan umpamanya atau merusak alam, itu udah pasti bisnis nggak berkah tuh. Gitu. Jadi bisnis itu ada bisnis yang berkah itu ada yang maslahah. Nah, jadi kalau seandainya dalam nggak hanya sekedar bermanfaat, tapi juga menghadirkan maslahah. Nah, itulah kurang lebih yang dimaksud dengan bisnis yang berkah itu. Jadi kalau kita simpulkan apa itu bisnis berkah? Berarti kegiatan aktivitas tijaroh, kegiatan bisnis yang menghasilkan profit, yang menghasilkan manfaat dan juga mendatangkan maslahah. Nah,
Jadi ini yang kita kejar sebenarnya, bisnis yang berkah. Ya pasti tadi dia tidak melanggar syariat juga. Ya pasti dong, karena syariat, tujuan syariat itu tadi kan menjaga 5 ini. Nah, konsep maslahah itu adalah berasal dari makosidut syariah tadi. Tujuan dari adanya syariah tadi kan, menjaga yang 5 hal ini. Nah, kalau bisnis kita ini ternyata melanggar ini ya, berarti itu bisnis sudah nggak berkah pasti itu. Walaupun secara profit, secara manfaat itu besar banget. Tapi kalau ternyata merusak dan nggak ada integritas di situ, berarti nggak akan berkah tuh. Walaupun secara manfaat dia besar. Nah, itu terkait manfaat. Nah, sekarang kita masuk ke konteksnya dalam kita berbisnis. Terus aturan apa yang kita ikuti supaya berkah itu ada, maslahah itu muncul ya nggak? Nah, ini saya karena Ramadan kita agak-agak bawa dikit dalil Al-Qur'an ya enggak? Nah, apa dalam Al-Qur'an itu disebut Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Artinya apa? Ketika kita orang yang beriman, ini konteksnya eh, teman-teman yang beragama Islam gitu ya, bahwa ketika kita sudah berakad, berjanji, maka tunaikanlah akad-akad itu. Nah, dalam konteksnya bisnis SR12 apa? Bapak Ibu itu sudah berakad dengan perusahaan, bermitra. Akadnya apa? Levelnya ada yang secara level itu ada yang distributor, ada yang agen, ada yang subagen, ada yang reseller. Nah, ketika memutuskan menjadi mitra SR12, maka berarti Bapak Ibu terikatlah kita dengan aturan-aturan yang ada. Nah, walaupun nggak kita akad dalam berarti harus tanda tangan kontrak pihak pertama, pihak kedua nggak begitu. Tapi ketika ibu-ibu memutuskan menjadi mitra SR12, berarti berakad dengan SR12 untuk melakukan akad bisnis, ya nggak? Kita melakukan kerjasama bisnis dengan cara apa? Ya tadi turunannya ya jual beli. Perusahaan menjual barang ke distributor, kemudian distributor menjual barang ke agen, ke subagen, ke reseller, atau ke customer. Agen juga begitu, jual ke subagen, jual ke reseller, jual ke customer, subagen seterusnya. Nah, artinya kita sudah melakukan yang namanya akad. Nah, memang seruannya untuk orang-orang beriman. Nah, terus yang kedua, oke Pak, kita sudah berakad, kita sudah terikat dengan aturan yang ada. Terus apa alasannya kami harus patuh dengan aturan-aturan kode etik yang dibuat oleh perusahaan, Pak? Nah, ini landasannya hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Tirmizi dari Amr bin Auf. Amr bin Auf mengatakan, nah, al-muslimuna ala surutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haroman. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, apa maksudnya di sini? Bahwa ketika kita sudah sepakat nih bermitra, perusahaan dengan Bapak Ibu bermitra. Terus ada syarat-syarat yang kita tentukan atau ada aturan-aturan yang kita buat, yang kita sudah tuangkan dalam kode etik. Nah, kita terikatlah dengan syarat itu. Kalau kita mengkhianati syarat itu, nah berarti kita termasuk kelompok yang nggak memiliki integritas, nggak amanah, nggak jujur, tidak mau menjalankan syarat. Nah, atau bahasa lainnya ada hak dan kewajiban yang muncul yang kita atur. Ibu-ibu dapat hak diskon 30%, hak diskon 40%. Syaratnya apa? Oh, harus belanja sekian. Syaratnya apa lagi? Kalau jualan nggak boleh jual di bawah harga. Nah, itu kan syarat-syaratnya tuh. Nah, kalau seandainya kita dalam menjalankan bisnis ini
melanggar syarat-syarat yang sudah kita sepakati, yang sudah kita tentukan. Kan Bapak Ibu waktu daftar jadi mitra, pengen berakad menjadi mitra SR12 bekerja sama, pasti disampaikan oleh leadernya kan, oleh orang yang mengajak atau tempat Bapak Ibu join oleh leader Bapak Ibu. Oh di SR12 itu nggak boleh jual bawah harga. Oh di SR12 ketentuannya begini. Nah itulah syarat-syaratnya. Dan kita terikat dengan syarat itu. Nah kalau melanggar syarat itu berarti kita khianat. Kita nggak punya integritas, kita nggak amanah. Nah kalaupun tadi, kenapa kita tambahkan bisnis berkah? Walaupun secara bisnis, ibu-ibu katakanlah ya, mudah-mudahan nggak yang ikut Zoom ini nih. Di luar sana lah ya. Di sini nggak ada kayaknya nih. Apalagi bulan puasa ya kan. Nggak ada tuh yang jual-jual bawah harga. Nah, kalaupun ternyata dia jual bawah harga nih, akhirnya profit dia besar. Ya mungkin secara profit besar, tapi udah pasti itu nggak berkah. Kenapa? Karena melanggar syarat yang sudah kita sepakati. Tidak transparan, tidak punya integritas. Nah, dan dampaknya apa? Penjualan yang Bapak Ibu lakukan itu ada ribuan reseller, ada ribuan subagen, agen, ribuan mitra yang akhirnya mati usahanya. Gara-gara ada mitra yang jual bawah harga, ada mitra yang nggak komit dengan syarat tadi, tidak menjalankan akadnya secara benar tadi. Nah, sehingga mati tuh reseller-reseller atau mitra-mitra yang lain. Gara-gara ada yang jual bawah harga. Nah, itu pasti nggak akan berkah. Karena udah nggak punya integritas dan dia tidak menjaga hifzul malnya orang lain. Dia nggak menjaga hifzul akal, nggak bahkan nggak hifzuddin. Nah, itu konteksnya bisnis yang berkah dalam SR12. Jadi sekali lagi, ini kita nggak panjang-panjang Bapak Ibu. Saya konteksnya karena ini masih di tengah-tengah bulan Ramadan, biasanya ini tingkat keimanan ini kan meningkat, ya nggak? Nah, harapannya kita review lagi bahwa bisnis berkah lah yang kita cari. Bukan sekedar bisnis yang hanya datangkan profit, tapi bisnis yang datangkan manfaat, datangkan maslahah. Nah, yang masalah itu pasti kalau kita untung orang lain nggak akan kita zolimi dengan kita curang, dengan kita nggak amanah, dengan kita nggak berintegritas. Nggak mungkin tuh. Berkah itu, bisnis berkah itu capai dengan ini. Nah, kalau kita mau ukur lagi implikasi dari yang tidak berkah itu, wah, sebenarnya banyak, panjang kan. Nanti ibu-ibu bisa dapatlah baca sendiri juga. Artinya kalau pendapatan yang nggak berkah, nanti dampaknya ke keluarga apa, dampaknya ke di rumah tangga seperti apa, dampaknya untuk anak-anak seperti apa. Nah, itu kalau seandainya nggak berkah. Makanya kita benar-benar harus mencari yang berkah. Nah, berkah ini kan juga luas maslahah tadi kan. Bisa jadi secara profit dia kecil, tapi karena dia berkah, akhirnya rasanya cukup aja terus. Apa aja kebutuhan bisa terpenuhi. Apa aja yang dimau dapat. Karena berkah tadi. Nah, kalau nggak berkah bisa jadi mungkin dapatnya banyak, tapi karena banyak melakukan jual bawah harga, akhirnya yang lain ngedoain yang nggak semoga yang jual bawah harga ini nggak berkah hidupnya. Ya akhirnya kita yang melakukan jual bawah harga terdampak dampaknya. Profitnya banyak tapi merasa tetap kurang, tetap aja nggak bahagia kan gitu. Nah, terus apa yang perlu kita ingat-ingat supaya bisnis ini berkah? Setidaknya ada tiga lah aturan penting. Banyak sebenarnya aturan-aturan, tapi saya headline, saya garis bawahi, saya bold di sini, saya kemukakan minimal ada tiga. Yang pertama, tidak menjual di bawah harga. Ibu-ibu, bapak-bapak mitra SR12, kalau jualan di bawah harga, banyak laku, itu udah pasti nggak berkah. Karena apa? Tadi kita melanggar syarat yang telah kita tentukan tadi.
Ibu-ibu ketika join jadi pebisnis SR12, maka kita terikat dengan syarat-syarat yang telah kita tentukan tadi, kita sepakati tadi. Oh, syaratnya udah ada. Terus ibu mau menjadi mitra. Nah, berarti ibu harus ikut dengan syarat-syarat yang telah ada tadi. Toh syarat-syaratnya kan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, jadi wajib kita ikuti syarat-syarat itu. Apa yang penting? Tidak menjual di bawah harga. Kalaupun ternyata profitnya besar dengan menjual bawah harga, udah pasti nggak berkah. Kita nyarinya bisnis yang berkah, ya nggak? Terus yang kedua apa? Tidak mengambil tim orang lain. Nah, jangan juga suka kita udah tahu itu dia udah aktif di tempat lain, di mitra yang lain, di leader yang lain. Tapi karena kita pengennya melihat dia potensial, akhirnya dia kita ajak jadi mitra kita. Kita rayu-rayu, kita iming-imingi dengan bonus, dengan hadiah, dengan diskon yang itu caranya juga pasti curang kan gitu. Ngerebut aja udah pasti melanggar syarat yang tadi di kode etik. Mengajaknya pun pasti udah pasti dengan cara yang nggak sesuai kode etik juga tuh pasti. Ya nggak? Nah, jadi dilarang mengambil tim orang lain. Makanya kalau ada yang mau jadi mitra kita, tanya dulu. Mohon maaf Bu, Ibu jadi udah pernah jadi mitra SR12 apa belum? Kalau dia bilang, "Oh, udah, tapi tahun 2021, sekarang saya udah off." Nah, coba Bu liatin bukti off-nya segala macam. Oh, ternyata dia benar off, boleh kita terima. Udah lebih dari 6 bulan dia off ya kan? Tapi kalau Mbak, saya belanja ya sama Mbak, mau dong jadi mitra SR12, kayaknya bagus nih. Terus sebelumnya udah pernah belum jadi mitra? Udah sih, baru 2 bulan yang lalu tuh saya belanja ke distributor yang di sana tuh. Tapi karena jauh saya males. Udahlah saya sama Mbak aja. Nah, orangnya udah ngomong begitu, terus kita terima. Nah, jangan tuh nggak usah. Karena udah pasti nggak berkah nanti. Ya nggak? Karena dia masih aktif. Dia masih menjadi mitra aktif dari leader yang sebelumnya. Jadi kita nggak usah tergoda. Cari yang lain. Banyak yang belum tahu SR12, yang belum kenal manfaat SR12 itu banyak banget. Yang perlu solusi atas produk-produk yang kita miliki. Dia yang sakit tulangnya, sakit bermasalah dengan kulit wajahnya, bermasalah dengan berat badannya, bermasalah dengan apa? Dengan ya dengan program pengen hamil atau hubungan suami istri ada masalah. Nah, semua itu solusinya kita bisa bantu dengan produk-produk SR12. Atau ada yang bermasalah dengan keuangannya, bermasalah dengan pendapatannya, dia pengen nambah income, dia pengen wujudin impian-impian dia. Nah, SR12 juga bisa punya solusi. Sistem bisnis kita itu mantap banget jadi solusi buat mereka. Jadi banyak banget masyarakat atau calon mitra yang bisa kita bantu. Jadi nggak usah tergiur untuk ngambil yang udah jadi ini gitu loh. Karena nanti kalau seandainya leadernya protes ya Bapak Ibu yang kena bisa kena SP ya nggak? Gara-gara tergiur ngambil tim orang tadi. Udah cari yang lain. Kalau dia udah aktif, udah nggak usah terima. Karena nggak akan berkah kok gitu loh. Bisa jadi juga dia sengaja tuh masih aktif pindah ke tempat ibu. Bisa jadi juga ibu nanti akan dicurangin juga kan gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga apa? Melakukan pembinaan kepada tim. Nah, ini ya, ini nggak bicara tentang bisnis, maaf, nggak berbicara tentang SR12 pun sebenarnya ini memang wajib. Kalau bisnisnya mau tumbuh kan pasti ada pembinaan ya nggak? Kan nggak mungkin tim itu tumbuh dengan sendirinya tuh nggak mungkin. Nggak mungkin apa tanaman itu kita menanam sebuah tanaman bibit itu tumbuh tanpa kita siram, tanpa kita bersihkan rumputnya nggak akan bisa tuh. Jadi ilalang-ilalangnya harus kita bersihkan, kita harus siram, kita harus jagain. Nah, itulah konteks kita sebagai leader, melakukan pembinaan kepada tim. Jadi jangan sampai kita nggak melakukan itu. Apalagi nih, agen-agen, subagen yang dapat sharing profit, ya nggak? Nah, dari leadernya, itu harus melakukan pembinaan. Jangan diam-diam aja.
menikmati sharing profit, tapi nggak ada komunikasi sama anak-anaknya, sama agen yang di bawahnya, sama subagennya, kan gitu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, mumpung hari kedua kita puasa, masih pasti kadar keimanan lagi tinggi-tingginya nih kan, karena terbukti dari panjangnya atau banyaknya jamaah yang ikut sholat taraweh ya kan, sholat berjamaah, wah itu pasti panjang. Ini iman lagi tingkat tingginya nih. Nah, makanya dalam konteks ini kita di SR12 saya mau ingatkan ini lagi bahwa kita dalam melaksanakan bisnis SR12 ini, iya kita melaksanakan bisnis tapi bukan hanya sekedar mencari profit. Kita melaksanakan bisnis bukan hanya untuk cari cuan semata. Kita memang bukan sosial, kita ini berbisnis, tapi bukan hanya sekedar dapat margin, dapat keuntungan. Kita maunya bisnis kita itu berkah. Bisnis yang berkah itu apa? Bisnis yang mendatangkan maslahah. Maslahah itu apa? Yaitu menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan kebermanfaatan, yang mementingkan atau yang menjaga tadi, penjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, dan bukan konteksnya kita, tapi juga orang lain. Nah, dan kita ini terikat dengan berkahnya kita dengan apa? Ikutilah aja aturan-aturan. Ikuti aturan, insya Allah berkah. Kenapa kita wajib mengikuti aturan? Ya karena tadi kita ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad tadi yang telah kita buat tadi ya enggak? Dan kita pun sebagai seorang muslim terikat ala syurutihim atas syarat-syarat yang telah kita sepakati tadi. Apa aja tuh, setidaknya ada 3 tadi ya enggak? Jangan jual bawah harga, jangan ambil tim orang lain, dan lakukanlah pembinaan. Nah, minimal itu yang perlu kita lakukan. Nanti konteksnya gimana cara bisnisnya tumbuh besar di Ramadan, teknik penjualannya seperti apa. Nah, nanti kita akan sampaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi di konteks yang ini saya menghimbau lagi Bapak Ibu semuanya, jangan ada kita pegang integritas kita pegang sifat amanah kita, karena sekali kita curang, maka disitulah keberkahan akan hilang. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti yang ada yang mau bertanya nggak? Kalau ada yang bertanya silahkan. Belum saya tutup. Paham lah ya sampai sini ya. Nyambung ya. Nggak berat-berat banget kok ini. Nggak berat-berat banget. Tapi poinnya adalah kita bisnis mencari berkah dengan cara apa? Ya tinggal ikuti aja aturan. Emang wajib Pak ikut aturan. Ini kan bukan aturan agama yang harus kita ikuti ya Pak ya. Oh ternyata nggak begitu. Aturan yang di SR12 itu perlu kita ikuti. Karena kita terikat dengan syarat-syarat yang telah kita sepakati. Tadi dalil Al-Qur'annya sudah ada, dalil hadisnya juga sudah saya sampaikan. Oke, supaya apa? Supaya maslahah itu muncul. Gimana? Ada yang mau bertanya? Ini Bu Mukarromah mau bertanya, angkat tangan atau gimana nih? Atau kepencet ya? Atau saya baca di kolom chat apa nih? Ada pertanyaan nggak nih di kolom chat nih? Pak Andi mana nih Pak Andi? Pak Andi masih di Pak Andi udah tidur siang Pak Andi. Ini kayak Pak Andi ini kayak denger pengajian zuhur ya jadinya ya. Enggak, ini kita bahas bisnis sebenarnya. Ini Ya siap Pak Rido. oh Maaf Pak ya. Rido, ya ada Pak Rido, cuman tadi Soalnya habis kalau denger berangkat. pengajian ini kan Pak Andi Nah, tidur luar biasanya ya. nggak Enggak ya tidur Pak Andi loh ya? Pak Rido ini. Oh Justru enggak ya, kan lagi nih catat ya. karena Lagi Kiai nyatet. Rido Mukti inilah ya akhirnya saya tidur. Enggak lah, Pak Rido ini
ya justru apa namanya terbuai dengan apa namanya oleh Pedro tadi ya, khusyuk betul sekali, Ya. pandi khusyuk Jadi ya, ini betul kita betul. pendek-pendek aja, yang penting poinnya sampai. Yes, oke, ya kita buka sesi pertanyaan Pak Rido ya, untuk hanya untuk berapa Pak Rido, 3 atau 4 orang penanya Pak Rido. Iya, siapa yang mau aja, Pak? Wah, Oke, ini sudah ada yang berani raise hand, sudah ada juga yang berani untuk buka kameranya ya. Jadi ini wah ini saya minta kepada Vivo 1938. Nah, silakan Vivo 1938 untuk dibuka. Nih dia berani untuk tampilkan mukanya. Oke, bisa nggak Mbak? Dibuka tuh ya Mbak, mic-nya diklik. Halo Mbak, Mbak Vivo. Nah, Oke, assalamualaikum. Ini Assalamualaikum warahmatullahi siapa wabarakatuh. namanya Mbak? Saya Mutiara Nafulani Kansa dari Nganjuk, Jawa Timur. Oke, dari Nganjuk, Jawa Timur. Monggo, silakan Mbak Mutiara. Jadi gini Coach, kan saya baru gabung dari Agustus. Oke. Saya masih reseller dan saya itu sudah punya apa tuh namanya mitra. Terus mitra saya tuh banyak yang keluar karena apa merasa ragu gitu Coach. Terus saya kan pengennya itu kayak datang ke rumahnya mereka, cuma terhalang jarak. Terus apa? Saya juga apa namanya dikomplain karena mitra saya itu ngerasa nggak yakin ke saya gitu loh, Coach. Karena saya masih reseller, tapi kok berani apa namanya berani nambah mitra gitu di bawah saya. Jadi minta sarannya aja Coach gimana biar mereka yakin sama saya kalau saya bisa ngajak mereka sukses di SR12. Oke, terima kasih Mbak Mutiara. Silakan Pak Rido, bagaimana caranya nih saya sebagai reseller ya kan mau ngajak orang supaya sukses di bisnis ini sedangkan posisi saya masih reseller. Begitu ya Mbak Mutiara kurang lebih ya. Betul. Oke. oke, baik, ini pertanyaan luar biasa nih dari Mbak Mutiara nih. Udah berasa aura semangatnya nih. Calon-calon leader besar seperti ini nih. Amin ya Allah, kalau Nah, distributor Nganjuk. mantap, amin. Nah, cara meyakinkan orang supaya kita supaya mereka yakin bahwa kita bisa ngajak mereka sukses. Yang pertama, ibunya harus yakin dulu. Jadi Ibu Mutiaranya harus yakin dulu mau levelnya apa, tapi kalau ibunya nggak yakin nggak akan bisa. Ibu harus yakin dulu bahwa apa yang ibu sampaikan itu benar-benar bisa membawa mereka untuk sukses. Atau bahasa lainnya, ibu harus yakin dulu bahwa bisnis SR12 yang ibu lakukan sekarang itu adalah menjadi wasilah untuk suksesnya ibu dan teman-teman yang ibu ajak. Kalau masih ada nih, nah yang bisa mengukurnya ibu sendiri. Kalau ibu masih dalam hatinya, dalam pikirannya, ah benar nggak nih saya bisa sukses di SR12? Nah, ibu belum yakin berarti itu. Ibu harus yakin dulu. Jadi nggak akan bisa ibu meyakinkan orang kalau ibu nggak yakin dengan apa yang ibu sampaikan. Nah, caranya apa kalau ternyata emang ibu belum yakin juga dengan apa yang ibu jalani sekarang? Ibu harus perbanyak data bahwa banyak orang-orang sukses yang tadinya reseller, yang tadinya dari marketer, yang tadi tanpa modal, bahkan minus, dan dia berhasil menjadi pebisnis hebat, menjadi distributor hebat, leader besar di SR12. Nah, perbanyak tuh data-data itu tuh.
Ibu banyak dengar testimoni-testimoni, banyak kumpul sama distributor, leader-leader hebat, supaya Ibu makin yakin, oh ya, saya juga bisa seperti mereka, dan saya juga bisa membawa teman-teman saya, keluarga saya, kenalan saya, atau siapapun nanti yang join bersama saya untuk sukses seperti mereka, bahkan lebih besar dari itu. Nah, jadi yang pertama ibunya harus yakin dulu untuk meyakinkan mereka gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Ibu harus pahami produk yang ibu sampaikan ke mereka. Kalau ternyata ibu ngajaknya untuk mereka jualan. Nah, ibu harus yakin dulu, harus paham betul dengan produk knowledge, produk yang ibu sampaikan tadi, keunikan dari produk kita apa, bisa mengatasi masalah mereka apa enggak. Nah, karena ibu ngajaknya reseller menjadi mitra, ya ibu harus paham betul juga tentang model bisnis SR12. Oh, gimana cara nanti kalau dia reseller jadi subagen seperti apa. Nah, ibu bisa ajarkan itu. Nah, jadi poinnya adalah dua tadi. Yang pertama, ibu harus yakin bahwa dengan ibu SR12, ibu bisa sukses dan bisa juga membawa mereka untuk sukses. Terus yang kedua, kalau ibu mau ngajak mereka untuk membeli produk atau bahkan menjadi pebisnis SR12, nah ibu harus paham betul produk knowledge dan model bisnis SR12. Nah, terus kalau seandainya nih muncul pertanyaan ini, saya raba-raba aja nih, Mas, dari Mbak Mutiara umpamanya, iya tapi saya ini udah yakin Pak, udah jelasin, tapi karena ngelihat saya masih reseller, dia masih ragu, ah kamu aja udah reseller dari September tadi ya? Apa dari Agustus ya? Dari Agustus. Nah, Agustus dari Parido. Agustus aja, oh Agustus masih resellernya belum, baru Januari. apanya? Januari baru naik reseller. Oke, Gabungnya. Agustus itu masih apa? Marketer. Ya, Oke, nah kalau masih Januari berarti pertanyaan tadi, asumsi tadi jadi nggak relevan. Ini kalau seandainya nih ternyata udah lama jadi reseller, terus dia menganggap kita udah lama tuh join di SR12 kok belum sukses-sukses juga. Nah kita juga nggak usah down, nggak usah jatuh mentalnya. Kita harus tetap percaya diri. Ya, mohon kalau ternyata, tapi kan kalau Mbak Mutiara kan masih Januari nih, Januari ya, Februari ya masih baru bentar lah ya nggak. Nah, iya, jadi Ibu atau siapapun lah di sini yang mau yang mungkin pertanyaannya sama atau kondisinya sama, kita merasa oke Pak, saya udah yakin betul dengan bisnis ini, dengan apa yang saya jalani, saya paham apa yang saya tawarkan, produk knowledge-nya saya tahu, model bisnisnya saya paham, tapi karena kondisi saya ini kan mengajak mereka untuk jadi orang sukses nih Pak, tapi saya belum sukses juga. Nah, Ibu nggak usah eh sok-sokan atau flexing atau pura-pura ibu juga sukses segala macam kalau kenyataannya belum. Ya jujur aja bahwa saya pun lagi berproses nih Mbak. Nah, tapi kalau kita serius nih, insya Allah kita bisa nih seperti leader-leader besar. Nah, Ibu liatin dah tuh video-video leader Ibu, distributor Ibu. Jadi yang kita jual adalah orang yang sudah sukses di bisnis. Nih, kalau kita merasa eh, kalau cuma menjual nama kita aja belum gitu loh. Karena kita siap, pun masih reseller. Jadi kita bisa bawa apa nama distributor kita, nama leader kita, bahkan distributor-distributor leader-leader hebat di SR12. Gitu Mbak Mutiara. siap, Coach. Anu, apa Oke. Hmm. kan saya masih pelajar, Coach. Saya tuh mau ngajak salah satu guru yang deket sama saya buat gabung. Cuma saya kayak merasa kurang yakin karena saya kan masih pelajar, mau ngajak guru saya untuk gabung. Jadi kan kayak gimana gitu loh, Coach. Mau ngajaknya itu bingung. Kalau ke teman-teman sudah ada Oke. 5 yang berhasil gabung sama saya, Alhamdulillah. tim saya. Tapi kalau guru saya itu saya masih belum yakin. Soalnya kan ya apa Guru. guru sama murid gitu loh, Coach. Ah, Caranya. ya udah, Ibu gini aja. Ibu pura-pura mau konsul. Dia juga guru apa nih ceritanya nih? Parido, Guru mohon izin Parido, ini masih pelajar Parido. Mbak Mutiara ini. Oh iya iya, Dipanggil Mbak Mbak lah Mutiara. ya, atau Dek, Oh Dek iya. ya, Dek ya. Ya, Mbak Mutiara apa nih? Guru apa nih dia ceritanya nih? guru bahasa Inggris. Ah, oke, apalagi guru bahasa Inggris. Ya, Mbak Mutiara kan bisa aja apa datang konsultasi tentang bahasa Inggris supaya bahasa Inggris saya lebih oke. Nah, pokoknya jalin komunikasi aja.
nggak mungkin obrolan itu berhenti dengan Mbak Mutiara tanya-tanya, habis itu dia nggak nanya tuh. Pasti akan ada obrolan Mbak Mutiara aktivitasnya apa, atau pas waktu konsultasi itu ya di tasnya atau di mejanya itu taruhlah ibaratnya bawaannya Mbak Mutiara gitu kan. Pasti dia Sudah akan bertanya. Nah, sudah. pernah beli sabun Milky Rice Soap satu. Oke, berarti udah masuk itu, udah closing itu. Nah, tinggal ditanya nanti habis itu apa testimoninya setelah dia pakai Milky Rice Soap itu seperti apa. Nah, kalau jadi ditanya tuh kira-kira udah habis belum tuh produknya beliau kan gitu. Pokoknya intinya itu adalah bangun kedekatan aja, mau sama siapapun. Kalau kita nggak deket, kita nggak kenal. Jadi mau guru, mau temannya teman, kalau nggak kenal nggak mungkin closing. Udah rumus sederhananya itu. Maka kenalanlah caranya. Mau dia guru apapun, kenalanlah. Nanti dengan terbiasa kenalan, ketemu orang itu pasti muncul tuh ide-ide gimana cara ngomong pertamanya gimana ya. Kalau ngomong sama si A ini enaknya bahas apa ya, sama si B ini bahas apa ya. Nah, itu nanti akan terasah dengan sendirinya gitu loh. Jam terbang pasti nggak akan bisa inilah berkhianat lah gitu loh. Jam terbang itu memang bisa kita latih dengan terus praktek, terus melakukan, terus ketemu orang. Nah, jadi poinnya adalah Mbak Mutiara ternyata udah closing sama gurunya. Nah, Iya. tinggal nanti tanya ke beliau apa testimoninya. Kemudian eh, ngajak ngobrol lagi ya, ngobrol biasa aja nanti baru ceritain model bisnis SR12 kalau kita mau ajak dia untuk menjadi akuisisi dia menjadi mitra gitu ya. Tapi poinnya adalah mau dengan siapapun, mau teman, mau guru, yang pertama adalah kenalan. Karena nggak mungkin kita closing kalau kita nggak kenalan. Siap, Gitu. siap. Oke, Mbak Mutiara? Ya, terima kasih, Ya, Coach. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Mutiara. Semangat selalu ya. Walaupun masih pelajar, keren banget nih ya, Pak Rido ya. Mitra kita ada yang mulai dari pelajar, mahasiswa, ya kan. Nah, ini menjadi contoh bahwa semua level kemitraan kita itu bisa dimulai bahkan dari pelajar. Keren, semangat buat Mbak Mutiara. Oke, kita lanjut, Pak Rido. Siap. Oke, di sini ada Mbak Rahma dari Samarinda, raise hand ini kayaknya dari tadi. Mbak Rahma. Monggo Mbak Rahma, silakan dibuka. Nanti habis ini baru Pak Asep ya, karena Pak Asep saya baru lihat nih. Oke Pak Asep ya, sabar ya Pak Asep ya. Habis Mbak Rahma nanti langsung Pak Asep. Monggo Mbak Rahma, dibuka mic-nya. Oke, siap. Assalamualaikum Mbak Rahma, dari mana? Dari Samarinda ya? Waalaikumsalam Samarinda. Iya Samarinda Coach. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi Coach, Silakan Mbak Rahma. ya tadi kan disebutkan bahwasannya hal yang penting adalah tidak boleh mengambil tim orang lain. Nah, saya ini punya kasus, saya punya teman saya ini mitra SR12, leadernya di Banjar Pak, di Banjar. Terus dia coba masukkan adiknya ke tim saya, tapi sebenarnya yang order itu dia Pak. Jadi kalau orderan dari Banjar itu kan dia cuma ngorder susu gitu. Sedangkan untuk perintilan seperti yang kecil-kecil, skincare, kosmetik tuh dia ordernya ke saya. Itu tuh aku termasuk, ya menurut saya itu kayak nyabang dua tempat gitu loh Pak. Nah, apakah itu termasuk dalam saya ini mengambil tim orang lain gitu? Saya takutnya saya jadi gimana gitu kan sama leadernya yang di sana gitu. Gitu kan. Oke, jadi saya Kedengaran ulang nggak? Bu. Ya, tadi agak tipis-tipis suaranya. Jadi saya ulang, Ibu Oh punya ya. mitranya ini Uh, udah join di leader di Banjar gitu. saya punya teman nih teman ya coach Oke, ya, dia itu sebenarnya sudah bermitra ke Banjarmasin. oke, Nah, dia Banjarmasin. memasukkan adiknya nama adiknya ke tim saya gitu, padahal yang aktif tuh dia coach, bukan adiknya. Jadi dia hanya Hmm, menggunakan adiknya untuk order barang ke saya, produk-produk yang dia tidak, yang lama gitu. Kalau dari Banjar kan
mesti lama gitu nunggunya. Kalau saya kan cepat gitu coach. Jadi kalau dia dapat closingan yang apa perlu cepat barangnya, dia akan order ke saya gitu. Nah, itu Temannya di apakah Samarinda, termasuk teman ibu ini di Samarinda. yang ya orang Samarinda, Oke. satu daerah sama saya gitu. Iya, sebenarnya karena ibu udah tahu bahwa adik yang ditaruh ini cuman sekedar apa, cuman ya akal-akalan lah istilahnya gitu ya. Padahal Iya, yang berbisnis itu dia, yang menjalankan dia untuk kebutuhan dia, untuk kebutuhan iya. customer dia, untuk kebutuhan tim dia. Nah, sebenarnya baiknya ibu tanya aja ke temannya ini, ibu apa order ke leader ibu aja. Karena Mm. kalau seandainya order leadernya tahu, ya pasti dia akan menganggap ibu apa mensuplai barang kepada teman ibu. Iya. Padahal itu timnya dia gitu loh. Nah, kecuali dia ibu atau jalan lainnya ibu sama leader dia udah saling kenal. Nah, jadi ibu membantu dia atas restu si leadernya lah. Karena memang dia butuh cepat nih. Katakanlah si teman ibu ini butuh Salim Aslim. Dia butuhnya sekarang. Ada kebetulan Mm. customer dia yang mau ngambil juga. Penasaran nih setelah di closing. Kebetulan dia lagi kosong juga kan gitu. Nah, karena ibu udah berteman sama dia, ya, dan ibu akhirnya udah kontak-kontakan juga sama leadernya, dan leadernya membolehkan kalau posisinya mendesak, kepepet begitu. Jadi jatuhnya dia pinjam barang ibu atau dia beli barang ibu. Tergantung lah nanti apa kesepakatan ibu dengan si leader teman ibu tadi. Nah itu jadi nggak masalah. Itu nggak ngambil tim namanya. Ini benar-benar pure membantu teman ibu supaya bisnisnya tetap apa tetap tumbuh. Nanti kan kalau dia jadi besar kan nanti leadernya juga nanti yang ini kan yang tapi eh, poinnya adalah ibu harus komunikasi sama leadernya itu. Ngomong aja ke teman ibu. Ini kan kamu ini sebenarnya leadernya adalah yang di Banjarmasin, bukan saya. Mm. Nah, kalau seandainya mau ngambil barang mas itu saya nggak boleh kasih karena kamu leadernya bukan saya. Nah, kecuali leader kamu itu bolehin atau kamu ngomong ke leader kamu untuk barang-barang yang sifatnya mendesak yang tadi seperti Ibu sampaikan, takutnya momennya hilang, kebetulan stok saya habis, kemudian kamu ke saya. Nah, leader kamu bolehkan. Nah, saya nggak apa-apa bantu. Tapi konteksnya ini Oke, membantu ya, bukan berarti kamu pindah ke saya gitu loh. Jadi Ibu nggak oke. kena Berarti pasal. nggak masuk omset ya, Pak? Nggak masuk omset berarti, Pak, ya? Dia Ya dia nggak Ibu catat sebagai omsetnya. omset Ibu lah. Heeh. Iya, Iya, gitu Bu. Karena kan dia yang kebutuhan omset dicatat kan dia sebenarnya kan. Ya nggak? iya. Kalau seandainya Ibu catat per omset kan ke Nggak. dia, Iya, untuk dia, untuk adiknya itu atas nama adiknya kan. iya, Ibu levelnya beda kan sama teman Ibu ini kan. iya, Pak. Beda, saya agen, dia reseller, Pak. Nah, oke. Iya, jadi nggak perlu Ibu catat kalau konteksnya tadi ini. Baiknya sih gitu, Ibu sampaikan saja ke teman Ibu supaya dia eh, sampaikan ke leadernya gitu loh. Nah, nanti apa Siap, tanggapan Coach. leadernya? Nah, disitulah Ibu bisa bersikap kan gitu. Itu Bu Rahma Siap, ya. Coach. Ya, siap. Terima Nah, kasih, Coach. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rahma dari Samarinda. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya tadi. Dan ini terakhir ya, kayaknya dari Pak Asep Pak Ridho ya. Karena sudah jam 3:30 juga. Dan terakhir nih penanya terakhir, silakan kepada Pak Asep Hidayat. Kang Asep nih kayaknya kalau namanya Pak Asep ini biasanya dari Sumatera nih. Salah ya, dari Sunda ya biasanya ya. Silakan Pak Asep, mangga tuh dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sampurasun. Perkenalkan, Waalaikumsalam saya warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep Taufik Hidayat, anggota Masya Allah. dari Paguyuban Asep-Asep Sedunia. Waduh, biasanya
ada itunya Kang Asep ya, ada eventnya ya biasanya itu ya, Ada setahun sekali. tahun sekali ya. Dari mana Ya. Kang Asep ini? Saya lahir di Tasikmalaya, besar di Majalengka. Kebetulan posisinya sekarang mobile antara Rembang, Majalengka gitu. Wih, Rembang Majalengka jauh ya. Ya. Sok Mohon atuh, izin, mohon izin Kang saya Asep. sedikit ingin bercerita. Tanggal 28 eh, bulan Februari saya memang bersilaturahmi ke pabrik sekaligus ke kantor SR12, bertemu dengan Pak Tony yang sangat bersahaja, bertemu dengan Coach Adam juga, bertemu dengan Coach Denny luar biasa. Maka dari itu saya memutuskan untuk bergabung dengan SR12 karena saya tahu berarti ada pabriknya, ada kantornya juga. Bahkan saya langsung bergabung sebagai agen. Alhamdulillah sampai dengan hari ini di Indramayu ada satu reseller, di Kendal ada satu reseller, di Semarang ada satu reseller, di Kudus satu reseller, dan di Rembang ada 2 reseller. Barusan gabung, ini barangnya belum kami drop, ini uangnya sudah kami terima. Ini untuk motivasi saja untuk teman-teman yang lain ya. Yang menjadi Masya pertanyaan yang Allah, keren. pertama, untuk reseller yang ada di Kabupaten Kendal atas nama Ibu Hajah Sri Suparti, kemarin belanja di angka 1.100.000. Beliau itu tidak mau memberikan ID, jadi tidak mau tercatat. Nah, pertanyaan saya, apakah ini melanggar akad? Karena saya memberikan diskon 20% sesuai dengan akad reseller. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di Banyumas ada 2 calon reseller, salah satunya itu guru ngaji TPQ. Hampir 1 minggu ini komunikasi terus dengan saya berikan pembinaan mulai dari product knowledge dan sistem pemasarannya. Tapi kendalanya itu adalah di modal. Dia bercerita kalau anaknya itu sedang bersekolah, sedang di pondok pesantren. Lah, apakah ada akad yang lain selain sebagai marketer? Karena kalau beliau mengambil marketer, sementara posisi saya itu Majalengka, Rembang dengan Banyumas kan relatif jauh. Saya punya keinginan untuk membukakan semacam ya toko kecil lah di sana itu. Cuman nanti akadnya itu seperti apa? Karena saya sendiri tidak mau melanggar akad. Itu yang kedua, pertanyaan yang kedua, saya mohon solusi. Lalu yang ketiga, ini di luar sistem ya. Saya kemarin baru dapat tambahan produk dari akad agen itu. Setelahnya saya buka, tadi malam bahkan saya buka karena ada pembeli, ternyata untuk produknya itu untuk bedak ya, itu expirednya 2024. Ini sekarang kan 2024, tapi memang tidak tercantum bulannya. Apakah itu berbahaya dari sisi pemakaian produk untuk customer? Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon jawabannya yang gamblang dari Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Asep. Baik, silakan Pak Rido. Baik, Kang Asep sedunia. Mantap banget nih. Calon distributor auranya udah nyampe sini nih. Amin, amin. Yang pertama, distributor reseller tapi nggak mau tercatat, tapi tetap dikasih 20%. Apakah itu melanggar? Itu nggak melanggar. Karena yang utama secara prinsip kan dia belanja 500.000 diskon 20%. Jadi itu yang pertama. Kalau yang didaftarkan itu administratif sifatnya. Tapi yang utama adalah tetap tadi. Belanjanya sesuai, first ordernya kah atau akumulasi omsetnya kah, itu dia punya hak untuk mendapatkan diskon sesuai level kemitraan yang telah ditentukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang pertama oke, Kang Asep. Oke, yang kedua ada calon mitra tadi ya atau marketer di suatu tempat yang jauh jaraknya, kesulitan modal. Kalau pakai marketer agak susah. Nah, jalan keluarnya apa? Ya, Kang Asep bilang saya mau bukakan toko di sana.
ya boleh aja. Itu berarti Kang Asep buka cabang di sana, dia jadi bisa jadi itu kayak stokisnya Kang Asep, dia bisa posisinya kerja di situ jagain toko itu, ya jatuhnya udah nggak sebagai mitra, berarti dia jadi karyawannya Kang Asep kan gitu. Kalau mau bukain toko untuk dia, atau ternyata lain, kan ada skema lain nih, skema toko itu karena di kesulitan modal, dia mampunya berapa nih untuk ya banyak juga yang dikasih dulu ini barang karena kita akan jauh nih kalau ngirimnya satu-satu. Ntar kalau 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 ada closing baru kirim terlalu jauh. Bapak yang arahkan, kasih barang-barang fast moving, kirim dulu tapi ada jatuh temponya lah. Nah, jatuhnya kalau mau bicara akad, mau teknis-teknisnya ya banyak lah jalan keluarnya. Bisa jadi Bapak pinjamkan dulu itu barang. Nanti kalau laku transfer. Ya model model inilah model. Jadi dia ya bahasa lainnya dia wakilnya Bapak lah, wakilnya Bapak atau jadi broker atau jadi pihak yang menyalurkan barang dari Bapak. Kalau ada laku baru transfer, laku baru transfer. Nah, atau jatuhnya ya eh, baik muajal namanya. Kalau yang tadi wakalah, kalau ini baik muajal. Bapak kasih itu barang, tapi bayarnya nanti ya 3 bulan lagi. Atau janganlah kelamaan 3 bulan ya. Saya kasih tanggal 13 ini, kamu bayar nanti tanggal 31 ya. Nah, itu juga jadi solusi. Jadi diskonnya berapa ya? Nanti tergantung yang barang yang dia minta itu seharga berapa. Kalau dia total barang itu 5 juta nih, Bapak kirim ke dia 5 juta, nanti uangnya kamu transfer di tanggal 25 ya, 3,5 juta umpamanya. Nah, 3,5 juta itu yang dibayar karena tadi dia udah dapat harga subagen umpamanya kan, tapi uangnya nanti. Nah, itu ya bahasa gampang kita tuh jual belinya utang lah kan gitu. Barang diterima bayarnya nanti. Nah, bukan cash and carry gitu loh, tapi uangnya dulu, barangnya dulu, uangnya nanti. Atau bahasa lainnya ada TOP-nya lah, term of payment-nya, waktu untuk pembayarannya kapan, ada jatuh temponya. Nah itu jadi yang kalau yang pertama tadi sifatnya Bapak pinjemin aja dulu, bawa aja dulu barang, yang laku kamu transfer, nanti tercapai 500.000 maka komisi 15% untuk kamu. Jatuhnya dia kan reseller, marketer. Kalau ternyata dia bulan itu 800.000 penjualan dia, berarti udah dapat dia 1 tiket. Bulan kedua tercapai lagi, dapat tiket kedua untuk reseller. Bulan ketiga capai lagi, dapat 3 tiket. Bulan keempat dia otomatis jadi reseller. Nah, haknya udah 20% di situ setiap yang laku. Jadi yang tadi tuh Bapak drop. Kalau yang pertama banget kan Bapak bukain toko, dia bisa jadi karyawan Bapak. Nah, dia jadi wakilnya Bapak di situ ya kan untuk menjagain itu toko. Atau yang kedua, Bapak pinjemin itu barang, jatuhnya pinjemin gitu ya, pinjemin barang atau narok barang lah. Atau bahasa kalau kalau sifatnya ke apotek-apotek atau ke outlet-outlet kita konsinyasi lah, consignment. Bapak taruh nih barang bawa aja, berapa yang laku kamu transfer, laku transfer, nanti tercapai 500.000 dalam sebulan, komisi 15% buat kamu. Nah, atau yang ketiga tadi, Bapak udah terjadi jual beli di situ. Ini barang punya kamu, uangnya nanti ya, tanggal 25 bayarin. Nah, boleh juga. Kalau yang kesulitan modal tadi. Tapi kan Bapak harus hitung juga kan. Modal Bapak kan Bapak harus puterin juga nih. Jangan terlalu banyak. Karena ada juga leader yang terlalu banyak dia utang-utangin. Terlalu banyak utang-utangin. Ternyata macet lah istilahnya kan. Nggak lancar dia bayarnya. Nggak mampu bayar. Nah, sementara Bapak juga ada target untuk belanja ke leader. Nah, target omset Bapak. Nah, jangan sampai makanya cash flow-nya harus diperhatikan betul supaya model-model jalan keluar untuk membantu mitra yang kesulitan modal tadi justru mengganggu bisnis Bapak juga. Gitu, Kang Asep. Terus yang ketiga, produk yang expirednya 2024 ya itu harus dipastiin dulu. Ini kan 2024 ini setahun nih. Nah, bulan apa? Kalau ternyata udah lewat bulan,
Nah, sebenarnya untuk pemakaian-pemakaian luar itu masih ditoleransi sebenarnya. Kurang lebih itu 6 bulan. Yang penting itu dia nggak berubah baunya, nggak berubah bentuknya gitu loh. Tapi kalau mau aman ya sebelum itu. Nah, dan kita sebagai pebisnis SR12 juga jangan ada produk-produk yang udah expire di etalase kita. Walaupun umpamanya dapat arahan dari leader, oh masih bisa dipakai lah itu mah. Nah, tapi jangan ditaruh di etalase kita gitu loh. Ya harapannya sih nggak ada produk-produk expire gitu ya, di etalase kita jadi lancar semua, laku semua. Kalau dari pusat gimana? Dari pusat itu 6 bulan produk mau expire kita nggak akan jual lagi. Jadi distributor punya waktu tuh minimal 6 bulan gitu loh di etalasenya mereka. Itu Kang Asep ya. Siap. Makasih Pak Asep. Oke, terima kasih Kang Asep, terima kasih juga Pak Ridho Mufti yang sudah memberikan ilmunya dan pencerahannya kepada kita pada sore hari ini. Tapi mohon maaf ya Mitra SR12, mohon maaf rekan-rekan semua, kita memang terbatas dengan waktu tentunya ya, karena ini sudah jam 3:30. Tentu ibu-ibu, bapak-bapak, pada mau ngabuburit ya kan, ya pada mau ngabuburit ya, karena udah jam 3:30 juga nih, mungkin ada yang siap-siap lagi masak kolak ya kan, bikin gorengan ya. Tentunya tidak usah khawatir karena Mantap Ramadan SR12 akan selalu hadir setiap hari ya, mulai hari ini hari Rabu tanggal 13 dan seterusnya sampai nanti tanggal 5 April 2024 setiap jam 2 siang ya. Dari Senin sampai Jumat Mantap Ramadan tanpa batas bersama SR12 akan hadir tentunya membersamai mitra SR12 di bulan suci Ramadan ini agar bisnisnya berkah selalu, growth bisnisnya, dan tentunya bisa mencapai mitranya semakin banyak ya kan, dan yang levelnya satu reseller segera jadi subagen jadi agen, dan agen jadi distributor utama SR12 ya. Oke, baik rekan-rekan, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu kembali besok hari di pukul 14 waktu Indonesia Barat di Zoom Mantap SR12 Ramadan tanpa batas bersama SR12. Saya Andi, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Hidup kesepian tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon izin untuk live ya. Selamat berbuka puasa bagi yang mau buka puasa.